Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina, NPM 2408260008. Di sini saya akan menjelaskan tentang deep vein thrombosis pada blok kardiologi. Deep vein thrombosis atau DVT adalah kondisi ketika terbentuknya bekuan darah atau trombus di dalam vena dalam, terutama pada tungkai bawah. Nah, vena dalam merupakan pembuluh darah yang bertugas mengendalikan darah dari kaki menuju jantung. Pada keadaan normal, darah mengalir lancar dengan bantuan kontraksi otot betis dan juga katup vena. Nah, namun ketika aliran darah terlambat atau terjadi gangguan pada pembuluh darah dapat menggumpal dan membentuk trombus. DVT paling sering terjadi pada vena femoris, vena poplitea, maupun vena iliaca. Kondisi ini tidak selalu menimbulkan gejala, tetapi jika trombus terlepas atau terbawa aliran darah menuju paru dapat menyebabkan pulmoembolis yang merupakan komplikasi serius, bahkan dapat mengancam jiwa. Etiologinya yaitu di mana penyebab utama DVT ini dijelaskan melalui konsep trias Fourcade yang terdiri dari 3 mekanisme. Mekanisme pertama adalah aliran darah yaitu ketika darah mengalir lebih lambat dari biasanya. Kondisi ini sering terjadi pada pasien yang lama tidak baring, imobilisasi setelah operasi, dan juga perjalanan jauh hingga otot betis tidak banyak bergerak dan aliran vena menjadi kurang. Nah, mekanisme kedua adalah kondisi endotel, yaitu kerusakan pada lapisan paling bawah pembuluh darah. Kerusakan ini disebabkan oleh trauma, operasi, ortopedi, ataupun tindakan invasif pada pembuluh darah. Nah, ketika endotel rusak, trombus akan menempel pada area tersebut dan mengaktifkan proses pembekuan darah. Lalu mekanisme ketiga adalah hiperkoagulabilitas, yaitu keadaan ketika darah menjadi lebih mudah membeku. Kondisi ini dapat ditemukan pada pasien kanker, kehamilan, penggunaan terapi hormonal, maupun kelainan genetik tertentu yang mempengaruhi sistem koagulan. Patofisiologisnya yaitu patofisiologi DVT dimulai ketika salah satu atau lebih faktor dalam trias Fourcade terjadi. Nah, gangguan tersebut akan mengaktifkan sistem koagulasi sehingga terbentuk benang-benang fibrin yang berfungsi sebagai jaring untuk menangkap trombosit, sel darah merah, dan komponen darah lainnya hingga akhirnya terbentuklah trombus. Nah, seiring waktu, trombus akan semakin membesar dan menyumbat lumen vena. Akibatnya aliran darah dari tungkai menuju jantung menjadi terhambat sehingga tekanan di dalam vena meningkat. Nah, peningkatan tekanan ini menyebabkan cairan keluar ke jaringan sekitar dan menimbulkan pembekuan pada tungkai. Nah, selain menyebabkan edem, sumbatan vena juga bisa memicu proses inflamasi sehingga pasien merasakan nyeri, kulit menjadi lebih hangat dan tampak kemerahan. Nah, komplikasi yang paling dikhawatirkan adalah ketika sebagian trombus terlepas menjadi embolus. Nah, embolus tersebut akan mengalir mengikuti aliran darah melalui vena cava inferior menuju jantung kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonaris dan menyebabkan pulmonary embolism yang dapat mengganggu pertukaran oksigen, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Nah, gejalanya yaitu manifestasi klinis DVT cukup bervariasi. Gejala yang paling sering ditemukan adalah nyeri pada tungkai, terutama pada pasien berdiri atau berjalan. Nah, nyeri muncul akibat meningkatnya tekanan vena dan proses inflamasi di sekitar pembuluh darah yang tersumbat. Selain nyeri, pasien biasanya mengalami pembengkakan pada satu tungkai karena darah tidak dapat kembali ke jantung secara optimal sehingga cairan menumpuk di jaringan. Kulit pada area tersebut juga dapat tampak kemerahan, terasa lebih hangat, bahkan mengalami perubahan warna akibat penumpukan darah di vena. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan tanda hormon positif, yaitu timbul nyeri pada betis saat dilakukan dorsifleksi kaki. Namun perlu diketahui bahwa tanda hormon memiliki sensitivitas dan sensitisasi yang rendah hingga saat ini tidak dapat digunakan hingga sebagai pemeriksaan utama dan penegakan diagnosa DVT. Pemeriksaan penunjangnya yaitu diagnosa DVT ditegakkan berdasarkan kombinasi penilaian klinis dan pemeriksaan penunjang.
Salah satu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah D-dimer. D-dimer merupakan hasil pemecahan fibrin sehingga kadarnya dapat meningkat apabila terjadi pembentukan ataupun penghancuran trombus. Pemisahan ini memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga hasil normal dapat membantu menyingkirkan kemungkinan DVT. Tetapi hasil yang meningkat tidak spesifik karena juga dapat ditemukan pada infeksi, kanker, trauma, maupun kehamilan. Nah, pemeriksaan pencitraan utama adalah USG Doppler vena yang merupakan gold standard non-invasif. Nah, pemeriksaan dinilai dengan adanya trombus, melihat aliran darah, serta mengetahui apakah vena masih dapat dikompresi. Nah, pada vena yang mengalami trombosis, pembuluh darah tidak dapat dikompresi karena lumen terisi trombus. Venografi sebenarnya merupakan gold standard invasif karena mampu menggambarkan pembuluh darah secara langsung menggunakan media kontras, tetapi saat ini jarang digunakan karena bersifat invasif. Nah, apabila dicurigai terjadi komplikasi berupa pulmonary embolis, maka pemeriksaan yang dipilih adalah CT pulmonary angiografi untuk melihat adanya sumbatan pada arteri pulmonaris. Nah, tata laksananya yaitu penanaman DVT bertujuan mencegah pembesaran trombus, mencegah pembentukan trombus baru, mengurangi risiko pulmonary embolis, serta mencegah kekambuhan dan komplikasi jangka panjang. Nah, seperti post-thrombotic syndrome. Nah, terapi utama adalah pemberian antikoagulan pada fase awal, biasanya digunakan heparin, baik unfrancisation heparin maupun low molecular weight heparin karena bekerja cepat menghambat proses pembekuan darah. Setelah kondisi pasien stabil, terapi dapat dilakukan dengan antikoagulan oral seperti warfarin atau DOAC seperti rivaroxaban atau apisaban. Nah, warfarin memerlukan pemantauan INR secara berkala, sedangkan DOAC memiliki kelebihan karena tidak memerlukan pemantauan rutin dan memiliki interaksi obat yang lebih sedikit. Nah, pada kondisi tertentu seperti trombus yang sangat besar atau disertai risiko tinggi emboli paru, dapat dipertimbangkan pemberian trombolitik yang bekerja melarutkan trombus. Namun terapi yang ini hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu karena memiliki risiko pendarahan yang cukup tinggi. Selain terapi obat, pasien dianjurkan melakukan mobilisasi dini setelah mendapatkan antikoagulan karena terbukti aman dan dapat membantu perbaikan aliran vena. Nah, penggunaan stocking kompres juga dapat membantu mengurangi gejala dan menurunkan risiko terjadinya post-thrombotic syndrome. Sementara itu, pemasangan inferior vena cava filter hanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat menerima terapi antikoagulan dan mengalami emboli berulang meskipun sudah mendapatkan terapi yang adekuat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.